Siap. Saya sudah bilang semua orang harus buka Alkitab kali ini. Bawa buku catatan baik-baik, sebab kita akan exegete bersama Kejadian pasalnya yang ke-26. Tujuannya kita mengeksegesi semuanya hanya untuk menemukan kebenaran yang komprehensif dari bagaimana menabur benih di musim kekeringan. Sebab jadi kita akan baca rame-rame ayat-ayat ini. Kemudian dari situ kita akan lanjutkan membaca lagi kalau kita sudah sampai di situ ya. Jadi kita akan mulai dengan membaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Yuk, kita baca ayat 1 sampai 17. Kemudian di bagian kedua kita akan baca ayat 18 sampai selesai. Saya baca ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap. Silakan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat yang kedua. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, janganlah di negeri yang kulapakan kepadamu. Tinggallah di negeri itu sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak seperti batu langit. Aku akan memberikan banyak seluruh negeri yang oleh kepadamu semua bangsa itu akan mendapatkan. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapatkan di situ mata air yang berbual-bual airnya. Sampai di situ aja dulu, supaya kemudian kita bisa eksegese ini dengan asik. Mari kita lihat dulu ayatnya yang pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri ini, dan ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Jadi kelaparan di zaman itu sudah biasa. Bilang dulu, so biasa. Jadi kelaparan biasa aja. Karena udah terjadi beberapa kali kelaparan. Respon aja yang Tuhan menuntut Ishak beda dengan bapaknya. Jadi bapaknya dua kali mengalami, bapaknya lari ke tempat lain. Yang pertama, bapaknya lari di pasal 12. Kalau sudah tahu ceritanya. Itu bapaknya pergi ke Mesir. Ya.
Terus baku dapat Firaun di situ. Firaun mau Sarah, dia harus berdusta bahwa itu istrinya. Yang berikut dia ada bersama Abimelek buat kesempatan yang sama, dia juga berdusta terhadap istrinya. Nah sekarang, ini dia nih, Ishak semua buat hal yang sama. Jadi memang benih tidak jatuh jauh dari pohonnya. Ya, tapi ini yang kita perlu mengerti, prinsip benih itu sejalan dengan tuntunan Tuhan. Kenapa Tuhan menuntun? Karena dia tahu orang ini punya benih, orang ini perlu dituntun. Kalau enggak, dia bisa sembarangan. Dituntunlah Ishak. Jadi waktu kelaparan terjadi, Ishak sebenarnya pengen pergi ke Mesir juga. Tapi dalam perjalanan menuju Mesir, dia pergi ke satu tempat yang namanya Gerar. Bilang dulu kata itu. Kata itu Gerar. Artinya Gerar adalah the rolling city. Arti Gerar itu adalah kota yang terus bergulir. Punya pengertian, di situ sebenarnya cuma tempat persinggahan. Itu bukan sesuatu yang tempat kamu menetap. Kita mesti paham, kita itu kalau tempat jangan terlalu macam-macam. Di tempat di mana saja Tuhan taruh kita, tabur di situ. Kalau Tuhan suruh pindah, pindah aja, tabur tempat lain lagi, gak ada masalah. Tapi prinsipnya menabur dan menuai selalu ada. So sampai di situ dia pergi ke daerah yang namanya Gerar, dan kemudian dia datang kepada rajanya, namanya Abimelek. Abi adalah bapak, Abah, Melek adalah raja. Jadi itu namanya Abimelek itu bapak raja. Kira-kira itu panggilannya. Jadi Ishak pergi ke bapak raja, terus kemudian, ya itu benar, ini nggak bercanda. Itu memang artinya. Ishak pergi ke bapak raja, kemudian Ishak bilang kepada bapak raja, boleh nggak saya tinggal di sini gitu. Kemudian lalu begitu dia mau tinggal di situ, kemudian Tuhan bicara buat dia, jangan ke Mesir. Kamu tinggal di sini aja. Itu ayatnya yang kedua, ya. Kemudian dia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Bilang dulu orang asing. Orang asing punya pemilikan nggak? Nggak ada. Itu dia tuh. Orang asing punya pemilikan nggak? Jawabannya apa? Nggak ada. Tapi ini kita mesti tahu. Mau orang asing, mau penduduk asli, kalau nggak menabur, nggak dapat apa-apa. Artinya prinsip menabur itu penting. Kalau orang asli tidak mau menabur, kita tetap menabur. Gitu aja. Ya kan? Bapak-bapak yang pergi merintis di tempat yang orang tidak menabur, kita yang menabur. Taburan itu adalah hal yang penting. Itu prinsip yang penting. Nah, kenapa jangan pergi ke Mesir? Sebab Mesir itu kamu ke sana cuma cari makan. Kalau kamu tinggal di sini, kamu harus menabur. Makanya jangan pergi hanya untuk mencari yang sudah jadi buah. Kamu sebaiknya mulai dengan menabur. Menabur itu adalah pekerjaannya kita. Bilang loh, menabur adalah pekerjaannya saya. Itu dia. Itu harus. Itu pemikirannya. Jadi kemudian Ishak tinggal di situ sebagai orang asing. Dan kemudian Tuhan kemudian kembali mengikat perjanjian dengan Ishak. Nah, mungkin pertanyaannya, Ishak udah umur berapa sih di sini? Kira-kira? Kalau saya duga-duga peristiwa ini terjadi, ya umur Ishak mungkin seumur saya atau lebih tua sedikit dari saya, mungkin 60 tahun kira-kira. Ya, seusia Pak Lama Susah kali ya, 61. Ya kira-kira. Karena kalau sudah baca sampai di ending, kan kalau kita baca naratif kan. Kalau kita baca sampai di ending, dia sudah punya anak. Jadi Ishak tuh sudah punya anak, namanya siapa? Anaknya Ishak siapa? Esau dan Yakub. Nah, Esau itu sekawin. Esau itu sekawin sama istri orang itu. Ada di bawah. Dan itu menyusahkan hatinya. Bayangkan. Mantu-mantunya menyusahkan hatinya. Jadi gini. Masalah domestik itu selalu ada aja. Bilang dulu. Masalah domestik pasti ada. Tapi menabur jalan terus. Jangan sampai cuma karena masalah datang kita nggak menabur. Jangan. Masalah boleh ada. Masalah domestik. Anak mantu ya punya masalah dengan kita, anak mantu kita mungkin tidak sesuai dengan kita, karena ceritanya Esau tuh kawin sama suku yang dia nggak suka, kan? Orang Het. Siapa yang sudah kenal orang Het? Uria, orang Het. Ya. Makanya sudah tahu kenapa opanya Bathsheba atau namanya siapa? Itu makanya Ahitofel.
Ahitofel itu kenapa marah sama Daud? Dia kecewa banget sama Daud. Jadi waktu Daud punya masalah dia tinggalin. Ketahuan di dalam sudah ada benih kekecewaan tertabur di hatinya gara-gara Daud kasih kawin cucunya kepada siapa? Uria orang Het. Dia nggak setuju lah. Opa Yahudi mau sana dikasih kawin sama orang Het, dia pasti marah. Tapi Daud sudah anggap Uria sebagai apa? Orang dalam. Tapi biar bagaimana otak opa-opa Ibrani tetap kekecewaan ada. Jadi ceritanya kalau kita perhatikan baik-baik di sini, kita itu bisa punya masalah domestik, punya masalah orang asing di sebuah negeri, masalah apa aja. Tapi menabur itu harus. Jadi kita tidak boleh berhenti menabur. Menabur perkataan yang baik, menabur investasi keuangan, menabur firman kerajaan, menabur apa aja. Nah Ishak mulai menabur. Nah ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6 memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan memulihkan perjanjian. Dan dulu perjanjian. Nah ini yang kita mesti tahu tentang perjanjian Tuhan. Ini prinsip menabur dan menuai itu terikat prinsip perjanjian. Namanya covenantal principles. Jadi prinsip pertama dalam menabur menuai itu adalah prinsip perjanjian. Kalau saya bilang perjanjian tahu ya? Covenant, ikatan perjanjian. Pakat setia bahasa lamanya itu. Nah itu prinsip penting sekali. Nah kalau sudah baca ayatnya yang kedua, ketiga, dan keempat, itu sampai ayatnya yang kelima, itu Tuhan ikat kembali ikatan perjanjian yang diberikan Tuhan kepada siapa? Abraham. Ingat, tabur tuai prinsipnya. Apa prinsip perjanjian? Prinsip perjanjian itu ada 3. Prinsip perjanjian itu pengenalan akan Allah. Bahwa kita mengenal prinsip ini. Allah itu adalah Allah yang investasi. Dia Allah penabur. Dia tabur sesuatu di bumi ini. Dia tabur saudara sebagai benih. Jadi itu prinsip kita mesti kenal. Prinsip pribadi Allah. Kenal pribadinya. Yang kedua, kita mesti mengenal cara kerja Tuhan. Cara kerja Tuhan adalah cara benih. Itu cara kerja Tuhan. Bahwa Tuhan menabur benih. Tuhan menjanjikan benih pada Abraham. Bahwa dari benih mula kamu akan memberkati dunia ini. Ya kan? Oleh keturunanmu. Siapa yang tahu keturunan itu benih? Ya, bahasanya adalah benih itu ya. Keturunanmu akan memenuhi bumi ini. Jadi prinsip benih itu adalah merupakan cara kerja Allah. Yang ketiga adalah prinsip tanggung jawab manusia. Itu. Jadi ada tanggung jawab manusia. Baru prinsip yang keempat, ini penting sekali, adalah apa yang Tuhan sediakan. Jadi ada warisan dalam covenant. Ada. Dalam covenant itu ada janji. Ada janji-janji. Dan dalam perjanjian ada janji. Karena kalau orang mau janji, tidak mau perjanjian. Tapi ini prinsipnya. Tuhan kembalikan dulu prinsip perjanjian, covenant spirit. Kalau orang punya covenant, dia akan mengerti prinsip ini. Bahwa tahu arti covenant. Definisi covenant tahu nggak? Nah saya mau sebut definisi covenant buat saudara. Covenant itu definisinya ini. Ya, siap? Kesepakatan di antara dua belah pihak. Di mana masing-masing pihak berjanji dengan sumpah dimateraikan oleh darah untuk melakukan atau menyelesaikan tanggung jawab masing-masing pihak demi tercapainya tujuan dari covenant. Covenant kita dengan Tuhan, Tuhan pihak yang pertama, kita pihak yang kedua. Ingat, kesepakatan di antara dua belah pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak berjanji dengan sumpah dimateraikan oleh darah untuk melakukan tanggung jawab masing-masing demi tercapainya tujuan perjanjian. Tuhan juga bertanggung jawab. Dia akan mengerjakan bahagiannya. Jadi prinsipnya dalam covenant itu begini. Saya akan melakukan bahagian saya. Maka Tuhan akan melakukan bahagiannya selalu dengan terbaik. Saya beritahu pada saudara, Tuhan sudah melakukan bahagiannya. Sudah. Kurang apa lagi? Sudah. Tuhan sudah taruh semua bagian yang terbaik. Jadi eksegesi kita memulai dari sini adalah sebelum sampai ke ayatnya yang ke-12, itu covenant kita setting dulu baik-baik. Saudara mengerti perjanjian. Ingat, Tuhan tidak jatuhkan kekayaan dari langit. Tuhan beri pada saudara kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan tidak banting doi dari surga turun pada saudara. Tidak, tapi Tuhan beri pada saudara kemampuan untuk menghasilkan keuangan dalam diri saudara. Itu prinsipnya. Bagian Tuhan adalah memberikan apa yang kita kerjakan,
Tuhan sudah berikan benih, Tuhan sudah berikan semuanya. Tuhan bakal memberi pertumbuhan, jangan lupa. Tuhan pasti memberi pertumbuhan, karena pertumbuhan datangnya dari Tuhan, bukan dari kita. Bagian kita mengerjakan, yaitu apa? Menabur, memelihara, menunggu, menyiangi, menyirami, sampai dia bertumbuh, menjaga benih kita. Itu tanggung jawab kita. Dan ini prinsipnya. Prinsip covenant, kalau kita mengerjakan bagian kita, Tuhan selalu akan menyelesaikan bagiannya dengan yang terbaik. Karena dari pihak Tuhan semua sudah selesai. Sekarang tinggal bagian kita aja. Dia tinggal tunggu bagian kita. Jadi makanya waktu Ishak tahu prinsip ini, Ishak tinggal di Gerar. Makanya ayat 6 tulis dengan jelas, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Titik. Satu kata pendek. Tinggal di Gerar. Ngapain dia di Gerar? Dan kemudian di Gerar itulah mulailah terjadi testing dari covenant. Bilang loh, Tuhan akan uji covenant kita. Pasti. Testingnya adalah Ribka. Hampir lagi karena Ribka cantik, dia bilang itu saudaranya. Hampir dapat culik nih istri, bayangkan. Itu pernikahan itu covenant. Makanya suami istri, halo, perbaiki covenant kita. Suami jangan rendahkan istrimu, jangan coba-coba. Yang punya benih suami, tapi yang menyemaikan benih saudara istrimu. Mau benih mau taruh di mana? Mau taruh benih mau taruh benih di tanah? Coba. Kalau ada tempat tidak, tanpa mesti jelas. Ini betul. Tahu nggak bahasa Yunaninya benih apa? Sperma. Tuh. Apa itu sperma? Cuma laki-laki yang punya itu. Tapi tidak boleh buang sembarang itu sperma. Ada DP tampak kalau mau tumbuh. Dan tampaknya mesti tampak covenant. Jangan tampak sembarang, jangan ambur jagung sembarang tampak. Tidak boleh. Untuk Jonathan. Sesi khusus Jo kok ngana. Sesi khusus Jo. Ya, kita sudah janjinya bagara pengana senyanda. Ya, saya tidak akan diganggu Jonathan. Ya, ini teman saya, tidak akan saya ganggu dia. Setelah banyak orang ganggu dia, saya tidak. Saya support dia apa aja. Oke. Jadi prinsip covenant itu penting. Ya loh. Sudah mesti tahu itu dulu. Dan ingat, segala sesuatu terjadi di hukum alam semesta ini, selalu ada yang disebut hukum paralel. Apa yang terjadi di alam rohani, terjadi di alam natural. Dan biasanya di rohani terjadi, baru di natural terjadi. Atau di natural terjadi, di rohani terjadi. Tapi keduanya berjalan secara paralel. Jadi dari awal, sejak Tuhan menjadikan langit dan bumi, saya sudah pernah jelaskan bahwa bumi diciptakan bersama-sama langit loh. Jadi langit dan bumi, langit dan surga diciptakan bersama rupanya. Berdampingan mereka. Seolah-olah Tuhan mau bilang ini, saya interminggal, saya mundar-mandir juga, saya ingin menyatakan diri ke dunia, tapi di dunia ini sudah ada aturannya. Manusia jadi penguasa bumi ini. Itu jelas, belum bekerja Tuhan tentunya ya. Ya udah. Sudah selesai, covenant dibuat, di testing covenantnya, Ishak lolos. Ishak tidak buat kayak bapaknya. Bapaknya 2 kali loh. 2 kali buat hal yang sama. Nah ini kelaparan terjadi lagi, testing lagi groundnya. Ishak lolos. Ishak sengaja, aduh sudah salah saya. Saya bilang dia saudara, jadi sengaja. Begitu Abimelek datang, dia bercumbuan sama istrinya. Bikin film sendiri dia. Film Korea dia bikin, Abimelek lihat, oh ternyata itu istrinya. Jadi Abimelek nggak ganggu. Jadi Abimelek kemudian keluarkan peraturan yang protect keluarganya Ishak. Sampai Abimelek begini, saya umumkan kepada semua orang di sini jangan coba-coba ganggu ini keluarga. Gak mungkin. Siapa ganggu mereka pasti mati. Jadi secure keluarganya. Begitu secure keluarganya, ayat yang ke-11 selesai ya. Covenant beres, belum? Covenant beres. Kalau covenant kita sudah beres, tabur tuai, cuma masalah ini. Saya melakukan bagian saya, Tuhan melakukan yang terbaik buat saya. Itu aja. Halo? Sekarang ayat 12. Maka, itu kan kata, bilang dulu maka. Berarti ada hubungannya sama ayat sebelumnya kan? Maka, setelah covenant dia bereskan, janji terhadap tentang dia dan keturunan sudah beres di atas covenant oke. Alkitab baru bilang, maka menaburlah, itu dia. Menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia
diberkati Tuhan. Bilang dulu diberkati Tuhan. Jadi dia diberkati Tuhan. Bukan nanti dia dapat hasilnya baru dia diberkati Tuhan. Jadi karena dia diberkati Tuhan, baru dia dapat hasil. Jadi selalu berpikir berkat datang di depan, berkat bukan datang di belakang. Selalu berpikir begitu. Saudara sudah diberkati oleh Tuhan. Itu berkat itu dengan benih sudah ada dulu, itu sudah berkat itu. Kamu menjalankannya, kamu mengeluarkannya, Tuhan mengerjakannya, tinggal kumpul hasil. Berkat sudah ada di dalam diri saudara. Berkat datang di depan. Karena dibilang sebab apa? Dia apa? Diberkati Tuhan. Dan loh, sebab itu datang di depan apa datang di belakang? Di depan. Berkat itu sebab, bukan akibat. Ulang. Berkat itu apa? Sebab, bukan akibat. Halo? Jadi jam berkata, nanti nggak bayar perpuluhan, baru diberkati oleh Tuhan. Tidak. Karena saya diberkati oleh Tuhan, makanya saya memberi perpuluhan. Jangan dibalik itu. Itu. Tapi kita ngajarnya selalu terbalik. Kenapa kita ngajar terbalik? Karena kita menolak prinsip benih. Prinsip benih itu sudah ada di dalam kita. Tuhan sudah berkati kita dengan benih yang banyak. Nah, hasilnya itu tergantung. Kalau kita mau menabur, hasilnya itu kata yang dipakai dari kemarin oleh Pak Kris. Hasilnya unlimited. Dia tabur benihnya, hasilnya 100 kali lipat. 100 kali lipat itu adalah lipatan terbanyak yang bisa diukur pada waktu itu. 100 kali lipat. Jadi kalau dia tabur benih 3.000, dia dapat berapa? Kali juga 3 100 berapa? 3.000 jadi 300.000. Bayangkan. Dari benih itu keluar pohon 300. Dari pohon itu keluar berapa benih lagi? Wah, itu tidak ada yang bisa hitung itu. Jadi kemudian pelipat gandaannya terjadi disebabkan karena ada orang. Nah ini dia nih. Yang mengetahui bahwa dia telah diberkati oleh Tuhan, makanya dia menabur. Nah sekarang saya beritahu pada saudara. Kita kalau ada dalam musim kering, biasanya tunggu berkat. Betul kan? Padahal berkat tidak ditunggu. Berkat ditabur saja. Karena dia tinggal tunggu hasilnya. Bukan berkat lagi. Itu dalam bentuk apa? Penyediaan yang tanpa batas. Memang terbanyak kita itu mentalitas kok. Bukan masalah yang lain. Ya. Dan kalau saya bilang begini, jangan tabur ke saya loh. Tabur ke tempat yang lain. Saya tidak minta orang kasih uang ke saya atau kasih, tidak ada. Kalau kita mengajar pemberian, nggak ada urusan buat itu. Alasannya adalah sudah ada 7 portal tadi saya beritahu buat saudara. Tabur aja di tempat-tempat itu secara natural. Tabur aja. Tabur karena tempatnya sudah ada. Kecuali Tuhan tuntun kepada hal yang lain. Seperti dia dituntun ke tempat yang lain. Kamu stop di Gerar, menabur di Gerar. Sudah. Di Gerar dia tahu. Tak ada tahun itu juga. Dia menerima berapa? 100 kali lipat. Berarti ini bukan masalah bulan. Ini masalah tahun. Bilang dulu masalah tahun. Berarti rentang waktunya jangan tunggu baru tabur sekarang mau terima besok. Jagung itu. Ada yang lebih dari jagung kan? Semua apa? Jadi makanya jangan terburu-buru. Tabur aja. Nah bahagianya kita disuruh dalam menanti itu bersemangat kita. Bersukacita kita. Percaya bahwa kita tidak pernah sia-sia. Yang kita tabur pasti kita tuai. Karena Tuhan berjanji. Kamu kerjakan bagianmu, dia kerjakan bagiannya. Dan prinsip covenant ini berlangsung terus buat kita. Terus berlangsung seperti itu. Bagian kita adalah menabur. Sudah. Kita kemudian baca ayat berikut. Karena ini waktunya udah cukup panjang. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Di sini menunjukkan betapa kekayaan itu bertumbuh juga. Itu menggunakan kata gadal. Gadal. Ya. Gadal itu punya pengertian kekayaan yang bertumbuh. Wah, kian lama, kian kaya. Sampai menjadi sangat kaya. Tapi itu buat Ishak nggak penting. Nah, ini dia kekayaan yang Tuhan maksudkan. Bahwa kekayaan yang Tuhan maksudkan itu bukan hanya supaya kita jadi lebih gampang, lebih mudah. Tidak.
Tapi kekayaan itu untuk menjadi pengaruh. Bilang dulu pengaruh. Pengaruh kerajaan Allah di situ. Makanya yang terjadi karena dia menjadi sangat kaya. Tebak apa yang terjadi? Ayat berikutnya beritahu buat kita. Ayat berikutnya, ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin apa? Tahu nggak terjemahan aslinya cemburu itu apa? Takut. Mereka tuh sebenarnya takut. Reaksinya, ih, kenapa dia? Dia orang asing, tapi kenapa dia sangat kaya? Kok dia punya pengaruh? Tiba-tiba mereka sadar ada seorang yang punya pengaruh kerajaan di situ. Apakah cuma terjadi begitu saja? Oh tidak. Baca dari depan. Ini orang juga susah. Di tanahnya susah, dia mesti keluar dari tanahnya. Pergi ke Gerar. Semua alami kelaparan. Anak Tuhan juga alami kelaparan. Anak Tuhan juga mengalami kesulitan. Kesulitan ekonomi juga dihadapi oleh anak Tuhan. Tapi karena kita mengerti prinsip kerajaan, kita menabur aja di setengah-tengah kesulitan ekonomi. Dan waktu kita menabur, kita pasti menuai. Pasti menuai. Dan menuainya tanpa batas, harusnya dibilang. Nggak seperti yang kamu tabur, pasti jadi lebih besar daripada yang kamu tabur. Karena ini hukum dari doa dan hukum imajinasi. Kamu menabur doa dan menabur pemikiran yang tepat, Alkitab bilang, bagi dialah yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kamu apa? Doakan dan pikirkan. Sesuai dengan apa? Kuasa yang apa? Bekerja di dalam kamu. Jadi kuasanya bekerja di dalam kamu, kemampuannya bekerja di dalam kamu, semuanya ada di dalam kamu. Jadi kenapa harap di luar? Kenapa mau berharap ke bantuan-bantuan yang tidak penting-penting? Ada di dalam. Jadi sebenarnya kalau kita paham prinsip ini, tenang aja memang. Tidak usah beribut toh. Ada orang baru menabur Indomie, so berasa biasa saja. Ada orang bantuan bencana, bantu Indomie 10 karton, foto. Tidak perlu sebenarnya ngapain. Nabur aja. Biasa, natural, berjalan seperti biasa. Karena gini, taburan kita tujuannya adalah pengaruh kerajaan. Kekayaan saudara tujuannya adalah apa? Pengaruh kerajaan. Hikmat, pengertian, kekuasaan semuanya tujuannya untuk apa? Pengaruh kerajaan. Ishak sekarang punya pengaruh kerajaan. Orang mulai ketakutan dengan dia. Coba baca terus. Nah ini dia. Nah, ini yang saya mau katakan. Kalau dia menabur, makalah terjadi sebuah terobosan. Tanah terbuka buat dia. Siap. Bilang dulu, tanah terbuka. Itu yang kita mau. Kalau tanah sudah terbuka, itu berarti kita sudah melawan hukum dosa yang mengutuki tanah. Kita sudah nggak ada di situ lagi. Orang lagi susah dengan tanah, kita sudah tidak. Tanah sudah kenal. Sebab tanah mengenal penabur. Tanah berespon pada benih. Oh yes. Jadi waktu dia menabur di musim yang tadi itu, yang dia menabur di tahun itu dia menerima 100 kali lipat. Ternyata tanah udah bereaksi. Makanya selebihnya adalah kisah menggali sumur. Jadi yang penting buat Tuhan itu bukan cuma kekayaan kambing, domba, lembu yang sudah 100 kali lipat. Yang penting bagi Tuhan itu adalah tanahnya mengeluarkan air. Jangan lupa ini kisah di mana mereka ini. Ini di Palestina, padang gurun, air lebih berharga daripada apapun. Tapi kalau tanah sudah mulai mengeluarkan air, Alkitab bilang dia gali 7 sumur, semuanya mengeluarkan air. Sumur yang digali oleh Abraham ditutup oleh orang Filistin, dia gali air membual-bual. Bilang dulu membual-bual, bukan cuma membual, bukan pembual, membual-bual. Itu dua hal yang berbeda. Pembual itu margabus bahasa Bataknya itu pembohong itu. Tapi kalau membual-bual airnya berlimpah-limpah. Kaya. Baru orang kaget. Ini berkuasa. Bukan cuma uang, kekayaan, emas, perak, dan harta benda yang lain. Tapi dia adalah orang yang mengeluarkan air dari tanah. Lain ini. Ini kuasa lain yang bergerak ini. So they move from just ini. Bukan cuma sekedar memenuhi kebutuhan sendiri.
tapi mulai menyuburkan tanah. Wah, itu mulai beda tuh. Nah, makanya kita baca. Selebihnya, tiap dia gali sumur, keluar air. Gali sumur, keluar air. Orang lain gali sumur, nggak dapat air. Jadi orang curi sumurnya. Tiap dia gali sumur, orang berantem sama dia. Ada kisah di mana dia kasih tinggal. Ambillah, gali tempat lain, keluar lagi air. Selebihnya kalau kita baca, bertengkarlah mereka. Saya tidak mau baca sampai ayatnya ke-21. Saya boleh baca ayat 16 gitu. Abimelek kemudian sadar bahwa orang ini udah menjadi sangat berkuasa. Dia dulu berkuasa. Makanya dia bilang, ayat 16. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami. Sebab engkau telah apa? Bukan cuma berkuasa. Jauh. Lebih jauh berkuasa. Jadi by far. Bayangkan itu ketakutan. Tapi ya kemudian dia bereskan semuanya. Ishak menggali sumur, dia pergi ke lembah Gerar. Enggak di kotanya, ke lembahnya. Tapi tetap di lembah juga, gali sumur, air keluar. Orang berantem dia kasih, dia pergi gali sumur, air keluar. Mengapa? Kenapa tiap gali sumur, air keluar? Tahu sumur artinya apa? Next generation. Sebab kalau di daerah Palestina, orang gali sumur itu jadi mata air untuk seluruh keluarganya, turun temurun. Makanya masih ingat Yesus ketemu sama pelacur itu dia apa? Sumur Yakub. Itu asli. Yakub kasih buat anaknya itu sumur berarti. Itu sumur. Karena kalau sudah perhatikan ya, Patria itu kalau berjalan selalu 3 hal yang mereka buat selalu berulang-ulang kali. Dirikan mesbah, membangun tenda dan menggali sumur. Itu coba aja lihat tuh, mendirikan mesbah, membangun tenda, menggali sumur. Mereka kalau sudah dapat air itu sudah jelas next generation itu adalah warisan yang paling luar biasa. Kalau di padang gurun nggak mau dapat warisan sumur, haleluya. Oh itu jelas. Jadi kemudian itu diwariskan oleh Abraham buat dia. Makanya nanti di ending kita baca ada nama Beersheba. Beersheba. Beersheba itu, Sheva kan artinya 7. 7 kan? 7, 7, Sheva. Sheva itu bahasa itu. Sheva itu 7. Kalau Ber kan mata air. Jadi 7 mata air. Bayangkan. Dia gali semuanya keluar air 7. My goodness. Ketakutan dia diusir dari situ. Tapi ini kekayaan dari cerita ini. Ada yang lebih daripada sekedar harta. Ketakutan. Si Abimelek usir dia. Abimelek jadi takut sama orang ini. Tapi kita baca terus. Kita baca setelah dia sampai ke Rehobot, tetap dia dapat sumur, mereka tidak bertengkar lagi. Dari situ dia pergi ke Beersheba. Nah, disinilah Tuhan kembali menampakkan diri buat dia. Bilang dulu, Tuhan menampakkan diri. Jadi cerita ini bukan cuma cerita soal jadi kaya. Cerita bagaimana kamu membawa pengaruh dan menyembuhkan tanah di mana kamu ada. Jadi kali ini udah beda. Sekarang dia Tuhan bicara buat dia, udah. Sekarang itu kamu tahu bahwa aku berkati kamu dan keturunanmu. Tuhan ulangi berkatnya buat dia. Ayat 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mesbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Ya. Mesbah, kemah, gali sumur. Itu ayat 25. Baru kemudian ayat 26. Dia datang dari Gerar, pergi ke Beersheba. Ingat, dia sekarang sudah di Beersheba ini. Dia sampai di Beersheba, dia bersama Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Pikol itu adalah kepala pasukan. Yaitu jabatan. Kalau kayak saya jenderal, Pikol itu kepala pasukan. Sebab kalau sudah baca di kitab Kejadian pasalnya yang ke-12, ada nama Pikol juga di situ. Ketemu Abraham. Ini ya, jadi Pikol itu kepala pasukan ya. Itu nama jabatan, bukan nama orang. Jadi jangan kasih nama anak Pikol, jangan. Itu bukan nama, itu jabatan. Ya, Pikol salib, oh salah ya. Pikol salib Sida Butar, itu lain. Oke. Setelah itu apa yang terjadi?
Abimelek datang kepadanya. Nah, lihat pengakuannya Abimelek. Menurut saya ini yang terpenting. Menabur dan menuai itu cuma bagian yang kita kerjakan. Selebihnya, kalau itu mulai menyentuh orang lain, dia mulai dikenal oleh orang lain, itu baru pengaruh. Itu baru kingdom influence itu. Nah, makanya coba kita lihat. Abimelek datang. Kita baca ayatnya yang ke 20 berapa itu? Ya, 27 sekarang. Dia datang kepada itu dengan pikul ayat 27. Tapi kata Isa kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu membenci kepada aku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Coba kita baca sama-sama ayat 28. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang diberkati Tuhan? Sedap. Oh, takut dia, gila nih orang. Takutnya kalau dia beli seluruh tanah saya, kan kira-kira tambah kaya dia. Takut dia ikat perjanjian. Kuncinya itu ada di situ. Dan Ishak itu kan udah banyak bicara tuh. Pernah lihat Ishak bicara kayak Yakub atau kayak Abraham? Enggak tuh. Dia banyak kerja aja. Dia habis menabur, jadi kaya, gali sumur, dapat air gitu aja. Dia enggak banyak bicara. Dalam konteks ini kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka. Lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan meninggalkan mereka. Pada hari itu datanglah hamba Ishak memberitahukan kepada tentang sumur yang telah digali mereka serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Sedap. Lihat, tanah mengeluarkan itu. Pulih hubungannya mereka. Sejak hari itu air memenuhi seluruh Beersheba sampai ke Gerar. Mereka kemudian menikmati tanah itu. Tapi ending yang di belakang kita tentu mengetahui dinamailah sumur itu Sheba, sebab nama itu kota itu dikenal dengan nama Beersheba sampai sekarang. Udah ayat 34-35 itu tuh. Esau berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit anak Beri, orang Het, dan Basmat anak Helon menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Jadi kisah kejadian 26 ini lamanya bukan cuma 1-2 tahun. Ini memakan waktu hampir 20 tahun. Kira-kira Ishak kawin umur berapa? Ya ampun, ini pertanyaan sekolah minggu, masa anda tahu? Pendeta baca-baca Alkitab biar tahu. Ishak kawin umur 40 tahun. Tapi kalau setelah 40 juga nggak apa-apa, masih boleh kawin. Bukan berarti harus di bawah 40 atau 40, enggak. Tapi Ishak kawin umur 40. Dari mana saya tahu? Alkitab tulis. Kejadian 25, toh? Kejadian 25 ayat berapa? 26 ayat 30. Coba baca. Dan Ishak berumur 40 tahun waktu dia mengambil Ribka menjadi istrinya. Berarti 40 tahun dia kawin. Nah, Esau umur 40 tahun waktu ditulis ini. Berarti Ishak seumur berapa? 80 paling sedikit. Berarti rentang waktunya waktu dia ada di Gerar itu cukup panjang sampai dia ada di Beersheba. Nah, ini yang dimaksudkan bahwa kadang-kala kita pikir menabur sekarang tuai besok. Tidak, itu proses. Kita tidak memikirkan, Ishak sudah tidak pusing kekayaannya. Ishak sudah pusing apa yang dia dapat. Dia pemikirannya gini, pendamaian buat tanah itu. Hubungan baik buat tanah itu. Bagaimana dia dengan tanah, dia bisa kuasai tanah itu. Tapi dia justru memilih damai dengan tanah itu. Dia kemudian menyatakan kerajaan Allah buat tanah itu. Bayangin sampai rajanya bilang gini,
udah kita damai deh. Loh, damai apanya, orang udah berantem kok. Tapi dia udah tahu persis bahwa ada kekuasaan lain yang datang menyergap dia. Kalau kita pelajari baik-baik, kita kemudian tahu bahwa tujuan Tuhan taruh benih buat kita adalah apa? Tujuan kerajaan. Amin. Itu Ishak. Bagaimana dengan Yusuf? Sama. Yusuf itu menyadari bahwa berkat yang dia terima atau visi yang dia terima itu sudah jadi benih buat dia. Dari dia kecil dia sudah melihat benihnya. Dia sudah tahu dia protect benihnya. Sementara dia pergi ke Mesir, sudah tahu kan? Dia bilang pada saudara-saudaranya, udah, bukan kamu yang membuat aku seperti ini, tapi Allah lah. Untuk kepentingan kamu, aku disuruh datang kemari untuk mendahului kamu, supaya anak dan cucumu dapat pelihara. Jadi dia punya penglihatan beda. Penglihatannya dia pada tujuan-tujuan Tuhan. Dia nggak lihat yang lain. Kalau kita punya penglihatan pada tujuan-tujuan Tuhan, menabur dan menuai menjadi sangat sederhana. Dia menjadi sangat simpel. Kita berani tunggu sebab tujuan Tuhan harus terlaksana di muka bumi ini. Saya tidak mau tahu mau berapa lama saya tunggu. Saya tidak mau tahu mau berapa lama benih harus saya tabur. Menurut saya yang penting tujuan Allah terjadi di tempat di mana saya ada. Saya tidak mau tahu berapa lama saya mesti tinggal di situ. Yang paling penting saya harus menabur. Ini prinsipnya. Kota di mana kamu ada, menaburlah di situ. Menabur aja. Bukan cuma menabur firman harus. Tapi menabur yang lain. Menabur keuangan, menabur kesejahteraan, menabur perdamaian, menabur hal-hal kerajaan Allah di kotamu. Pasti akan terjadi terobosan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Bapak Ibu, kita sudah mendengar tentang benih, ya. Ada yang ingin, ada yang masih kurang dimengerti, silakan. Kalau ada, silakan bertanya. Ya, selama masih ada kesempatan diberikan. Ya, kalau tidak, ya jangan bertanya lagi. Itu maksudnya. Silakan, Pak Kris. Tadi saya bilang ini sesi yang berat memang, ya. Berat karena kita perlu ulang-ulang ini. Makanya tadi saya lihat konversi, kata bahasa konversi tadi. Nah, konversi ini kan mungkin bisa sedikit lagi dibuka tentang konversi, karena ini menyangkut tentang dari yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Ini menyangkut tentang apa yang Tuhan telah tanam dalam kita. Karena kita ini punya perhatian masih ke ibadah. Itu. Khotbah-khotbah kita kan masih lari ke ibadah. Jadi kita jadi bodoh di dalam mengeluarkannya begitu. Nah, barangkali ini yang perlu kita bisa dapat koneksinya sehingga kita pulang kita jadi sumsang lagi. Kita sumsang itu maksudnya gini, kita balik semua pola kita ini kembali kepada pola perjanjian kerajaan itu. Barangkali saya punya pertanyaan itu aja, supaya bagaimana dia bisa turun ke bawah dan kita bisa secara mudah kita dapat dan kita bisa pulang itu, kita bisa eksekusi gitu. Karena ada banyak hal yang terdownload di kita yang barangkali mungkin kita belum terlalu bisa paham untuk bagaimana kita bisa menjadikannya. Karena tadi dari prinsip-prinsip yang tadi Bang Jo bilang itu kan bukan dari luar. Dari luar ini kan banyak proposal, kan gitu. Nah, jujur aja kita masih hidup dari proposal. Nah, sementara tadi dibilang dari luar dari dalam ke luar. Nah, berarti tambangnya di dalam, tambangnya bukan di luar. Gitu. Nah, itu jadi saya minta tolong untuk bisa menjelaskan dia. Ini saya bilang ini ulang-ulang. Kalau enggak ini bisa ya. Makasih. Siap. Ya. Pak Jo. Tolong masukin kita bikin ekonomi dulu. Terus ada sesi yang paling bawah itu. Saya punya Ada di situ ya.
punya prinsipnya Tuhan tidak punya uang. Oke. Nah, kita jawabannya begini. Nanti kita kasih. Udah pernah dapat itu kan? Kingdom Economy punya itu. Orang tahu, YouTube Sudah di YouTube. orang tahu sudah dikasih. Oke. Nah gini. Coba kita baca dulu Efesus 1 ayatnya yang ketiga. Jadi Tuhan kita punya prinsip itu begini. Di dalam benih sudah ada segala sesuatu. Udah ya? Sudah. Prinsipnya itu dia tuliskan di Efesus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita apa? Segala berkat rohani. Sayangnya kata di dalam sorga ini orang pikir nanti di sorga pun kita terima. Tapi kata di dalam sorga ini adanya di alam roh. Mengapa? Karena ini berkat rohani. Kalau berkat rohani harusnya hidupnya di mana? Di alam roh kan. Nah sementara kita sudah kaya banget secara rohani dalam roh. Cuman karena kita tidak mau mengeluarkannya, kita kemudian terbatas. Jadi sekarang kita sebagai orang percaya harus mahir untuk melakukan itu kata tadi itu konversi. Bagaimana kita mengeluarkan hal yang sifatnya rohani, tiba-tiba dia harus muncul menjadi jasmani, kan gitu. Bagaimana konversi itu? Kan belum konversi. Kata konversi itu perubahan namanya, atau menukarkan sesuatu dengan nilai yang sama dalam bentuk yang berbeda. Itu konversi namanya, ya toh? Ya. Betul kan? Misalnya saya punya uang $1 Australia. $1 Australia. Kalau tukar ke Indonesia dapat 10.600 rupiah. Ya kan? Jadi $1 Australia dapat 10.600 rupiah. Saya konversi dia, nilainya sama tapi bentuknya sudah beda. Dan bentuknya sudah beda, cuma berlaku di Indonesia. Sama juga dengan hal tersebut. Jadi yang semuanya hanya berlaku di dalam rohani, dalam prinsip rohani, harus kita konversikan ke dalam alam jasmani yang sifatnya duniawi. Jadi kemampuan mengkonversi. Misalnya, dokter belajar, ilmu pengetahuannya dia belajar, itu dalam bentuk ilmu pengetahuan kan. Tapi dia mengkonversikannya ketika ada pasien di depannya. Kalau ada dokter tidak pernah ketemu pasien, gimana dia mengkonversi? Dengan bantal. Ya enggak, manusia orang kan. Jadi ada orang, dia praktekkan, setelah orang tersebut sembuh, dia dibayar dengan uang. Jadi pengetahuannya dia berubah menjadi uang karena dia mengaplikasikannya, kan? Mengaplikasikannya. Jadi things applied baru punya. Nah, itu konversi adalah kita mengaplikasikan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari lewat ketaatan kita melakukan, mengeluarkan karunia-karunia, kemampuan-kemampuan, talenta yang sudah terlatih dengan baik. Waktu dia dikeluarkan, dunia konversikan. Saya kan sudah pernah cerita pada saudara bahwa saya juga ini life coach. Saya life coach, tahu life coach? Kita coach orang. Saya coach eksekutif, saya coach director, saya coach manager, saya coach yang seperti itu, saya coach mereka. Ya, toh, saya terlibat dalam perkumpulan coach sudah lama dari tahun 2009, 2010. Mereka tahu saya pendeta. Jadi kalau ada orang saya dikasih nomor telepon oleh itu dan kemudian agensi saya yang berhubungan dengan saya, Roger namanya, kan telepon, Reverend, there is someone wants to talk to you, they will call you. Saya sudah tahu, berarti ada job buat saya. 30 menit berbicara di telepon, orang tersebut suka apa tidak suka harus bayar ke agensi saya $300, ke saya $250. Ini 30 menit saya. 30 menit di telepon aja. Dan prinsip coach itu tidak mengkhotbahin dia. Prinsip coach itu yang sudah ada dalam dia, itu yang kita pakai. Coach itu saya cuma membantu dia, mempertanyakan dia. Misalnya dia tanya, saya kok stuck ya, saya begini-begini terus dalam kehidupan saya. Saya beritahu buat dia, saya akan memberikan jawaban pada kamu secara logik, baru
Karena saya mempercayai ada hal spiritual dan kamu tahu saya pendeta, oh yang saya tahu. Jadi kamu dengar apa yang saya bakal katakan dan ini. Nah, saya kemudian beritahu dia, apa yang menghambat kamu untuk maju ke depan sini? Yang menghambat kamu siapa? Situasimu kah? Keadaanmu kah? Terlalu nyaman kah? Oh, semua oke, saya bisa atasi. Berarti ada apa? Nah, mulai korek lebih dalam. Oh, berarti jangan-jangan masa lalu. Apakah gambaran ayahmu merupakan masalah? Itu terbanyak seperti itu. Malah itu kita belajar khotbah-khotbahnya Pak Arifin aja. Mungkin apa? Udah. Oh iya. Coba saya pikirnya. Udah selesai, tutup telepon. Dia mesti buat apa yang saya tanya tadi. Nggak ada pasti keluar apa-apa. Nanti dia telepon lagi. Tetap $300 lagi. Selesai. Nggak ada masalah itu. Ngomong-ngomong, I'm free, thank you. Selesai. $300. 2 kali ketemu $500. Gimana? Tapi dia kemudian melejit. Habis dia lakukan itu, dia pergi berdamai. Dia orang India, dia pergi berdamai sama bapaknya. Mungkin bapaknya kutuk dia, bilang dia lebih bagus jadi budak apalah gitu. Jadi dia marah sama bapaknya. Waktu dia berdamai sama bapaknya, selesai tuh karirnya melejit, selesai. Saya coach ada pemain soccer, football yang ada di sebuah klub. Ya, nggak perlu saya sebut orang juga kayak gitu. Ya, saya rasa stuck di sini, saya perlu bikin apa? Saya kasih tahu lagi. Nah, ada hal-hal yang kita punya karunia itu kita bisa bagi sama orang lain. Saya dapat, dari mana saya dapat itu? Tuhan kasih saya hikmat, di sini ada hikmat ini. Kita buang-buang hikmat di sini, masa kemudian hikmat cuma jatuh sembarang di jalan aja. Makanya saya beritahu sama orang-orang yang saya khotbahin kadang kala ini, kamu ini kalau saya konversikan di luar ini sebanyak ini. Ini pendeta kita khotbah semua kita tidur dan kau ini saya sampaikan buat kamu murah. Enggak murahan. Dan saya nggak bikin itu murah cuma karena kamu udah bayar saya kemudian saya khotbah sembarangan, tidak. Saya tetap mengkhotbahkan dan saya menabung ini. Ini orang yang dengarkan siapa tahu jadi presiden, orang yang mendengarkan siapa tahu itu kan kamu nggak tahu. Kamu nggak tahu. Kita menabur. Jadi konversi itu adalah waktu kita menaburnya, bentuknya. Nah itu. Saya mau kasih tunjuk bentuk buat saudara. Saudara mau catat? Atau saya kirim buat saudara. Tapi saya kasih tahu sekarang. Dan saya kirim ke saudara nanti. Ada di kita punya pelajaran Kingdom Ekonomi itu sudah ajar. Ada yang disebut dengan kata kunci untuk itu. Kata kuncinya adalah bekerja memberi buah. Nabi berkata itu, bekerja memberi buah. Jadi bekerja itu meliputi beberapa aspek. Bekerja itu adalah bagian dari ketaatan. Kita mengekspos karunia Tuhan lewat bekerja. Makanya ini hamba-hamba Tuhan tuh perlu bekerja. Tidak apa-apa. Ada orang kata, saya bekerja kalau terpaksa, saya kerja dua-dua hati. Enggak, kerja aja. Karena untuk kamu bekerja, kamu expose sebenarnya. Mengeluarkan buah yang sejati. Tidak apa-apa itu. Tidak apa-apa. Pak Doni, insinyur, bikin gambar lagi. Bikin lagi. Kalau kita mau bangun gereja, bangun rumah, pasti Pak Doni yang gambar atur. Kerja kali. Saya dengar Pak Doni dulu pegang apa kah? Burger apa nih Pak Doni? Yang di Bali itu apa? Hot dog on the stick. Nah itu kan ide. Bagaimana hot dog bisa ada di stick? Hot dog bisa pakai stick. Itu kan ide. Ya, jadi kemudian kita berpikir mereka kreatif. Harusnya kita yang paling kreatif. Cuma kan kita tidak mengeluarkannya aja. Orang kreatif ini boleh bekerja apa orang? Kamu paling kreatif. Harusnya kamu bisa keluarkan ide bisnis paling bagus, inovasi belum. Tapi ini boleh kok. Tolong diri harus banyak. Kalian buang karunia yang banyak. Tak kurung dalam kotak segi 4. Padahal di luar sana, waduh, orang-orang lain yang ambil semuanya. Itu paradigma keliru. Dari yang memisahkan antara sekuler dan tidak. Kalau kita belum selesai di situ, selesai kita. Kita nyetak ulang-ulang mentalitasnya begini terus. Supaya kita bisa balik. Nah, memang gampang kan?
Nah, pakai air petinju. Sedap sekali kok ini. Nggak usah bekerja malas juga orang menunggu sembahyang. Kita bayang ini. Alkitab berkata, tidak ada yang kita berkata begini, doamu akan mengikutimu sampai masuk mati. Tidak ada. Doamu tidak ikuti kalau kau mati, tidak ada. Pekerjaanmu mengikuti setelah kau mati, jelas. Ini bekerja. Kalau bekerja dalam Tuhan kok yang mengikuti. Tidak, bekerja yang menghasilkan buah. Buah apa? Nah itu buah itu yang sudah ada dalam kita. Karena kita tidak bekerja, tidak mengeluarkan. Bagaimana bekerja ini mengeluarkan sesuatu? Udah, kita ini gereja, maafkan ya, karena kita tamak akan uang, cinta uang, memperlakukan uang sebagai tujuan kehidupan. Orang takut dengan uang. Uang itu cuma hamba, alat ya. Jangan takut dengan uang. Uang Ustaz kita bagaimana mendapatkannya? Gampang itu. Di dalam saya sudah ada jawabannya untuk hal tersebut. Saya perlu mengeluarkannya apa tidak? Tuh dan wajah saudara. Saya tidak pernah minta dari orang, saya tidak pernah. Sampai hari ini tidak pernah. Belum pernah. Ya. Ada orang kaya yang berkawan sama saya, dia tunggu sampai saya minta. Tidak akan saya minta. Dia bilang, kenapa kau bilang? Tidak akan, itu bukan prinsip saya. Kalau kau bantu Tuhan, kalau tidak usah. Ya, harusnya kan begitu. Mintalah, rendah hatilah. Ya gampang, kalau berarti saya menyalahi prinsipnya kan. Kan ada yang dibilang, kita menabur itu kadang-kadang bukan menabur sendiri, menabur bersama. Yuk kita menabur bersama untuk kota kita. Kita lihat, buahnya bisa beda-beda, tapi tetap. Nah, kita ada beberapa hal di mana kita bisa konversikan hal ini. Yang pertama yang bekerja itu, tapi ada beberapa hal yang lain, termasuk salah satu yang kita bisa buat untuk yang paling mudah untuk kota, untuk tempat-tempat di mana kita berada itu adalah menabur perkataan yang baik. Ya, Pak, perkataan yang baik. Yang Pak Dodi saksikan kemarin, tiap ada di gerbang kota, tabur perkataan yang baik. Simpel aja. Kita so ikut-ikut lah, celah-celah kita punya presiden, kita so maki-maki presiden kita, yang kita puji yang bukan presiden. So salah tuh kok ini. Udah presiden kita berkati aja, bukan presiden. Nggak usah dulu, kalau so jadi baru berkati dia. Logikanya adalah kalau kita memang mengerjakan apa yang menjadi tujuan kita, nah itu ada beberapa hal. Serve the cause, menjawab kebutuhan orang, menjadi solusi buat kebutuhan orang. Kan tempatnya begitu. Ini satu kali, cuma mau cerita aja. Saya dengan ini harus ya, melakukan kewajibannya kita lah. Kita perlu bayar, kita 150 juta atau apa gitu. Itu kita nggak ada duit. Ya udah, sudah. Bagaimana caranya? Udah kita lihat aja apa yang Tuhan mau kerjakan. So, uang mesti kumpul, ada masih tersisa beberapa yang mesti kita bayar. Kita lagi tunggu waktu, pas waktu bayar kita paling tidak sudah siap uangnya. Tapi kan Tuhan selalu bekerja menurut maunya kan. Ada aja saatnya. Waktu itu saya diundang di sebuah gereja, tapi saya nggak ambil gereja itu. Saya memilih mengambil ketemu dengan 4-5 orang ibu-ibu janda siap. Nah, jadi saya kaya. Nah, itu lebih beda. Saya suka istri bilang, Jo, aku udah janji di sini, jadi kayaknya saya harapannya lebih bagus untuk dapat uang kan. Gereja besar, tapi di situ kan saya diatur oleh istri saya. Udah kita doang di situ, kita berdua baca cerita dengan janda kaya ini 5 orang ini. Mereka bilang kita ini terbeban Jo untuk bikin ini. Saya bilang, wah itu bagus banget Bu. Mulai cerita. Udah kita cerita pengalamannya, mereka bisa bikin apa dengan keuangannya mereka. Sudah selesai. Tak bicara apa-apa. Haleluya. Makan soto, tak pulang, selesai. Gitu kan. Malah pulang, istri tersampul di belakang. Udah saya naik mobil, kita jalan aja. Tersampulnya gak enak. Uang 1 balu ini dalam bentuk uang dolar Amerika. Kita lihat, bukan itu terlebet 3 kali lipat, tutup semua. Saya pikir kenapa bisa terjadi? Karena kita kasih solusi buat mereka. Saya kan tidak berharap
dari mereka ada uang seperti itu? Mana saya tahu kekuatannya mereka? Lah, cuma ada 5 ibu-ibu, tapi pulang dapat dan bukan uang rupiah. Itu orang Amerika. Di Australia itu orang Amerika itu susah. Tapi coba yang pulang, banyak banget. Udah berkali-kali. Kalau cuma cerita yang aneh-aneh gitu, suka doi kan. Saya mau pergi ke Jerman. Uang di kantong saya itu cuma 800.000 rupiah. 800.000 rupiah untuk terbang ke Munchen. Dari Singapura, saya diundang berkhotbah di sebuah gereja di Singapura. Udah tahu gereja apa? Khotbah. Waktu itu masih ada kembar grup orang menyanyi, saya khotbah. Yakob sama siapa? Alex dan Yakob. Orang menyanyi, Sufi nggak terbuka. Udah, saya khotbah. Ada Jonathan Prawira juga waktu itu. Sudah saya khotbah. Selesai saya khotbah, saya pergi ke toilet, gitu kan? Masuk ke toilet biasa. Toilet tuh lebih apa? Itu pujian penyembahan. Toilet. Mengerjakan bisnis selesai, ada beberapa laki-laki di situ. Tiba-tiba begitu selesai, saya mau pergi cuci tangan, ada cence lebih pendek dari saya, cence. Dan bahasanya bahasa Indonesia campur Singapura yang udah aja. Makasih ya, makanya gue pelicin, thank you. Salam tempel gitu kan. Nah kan kita refleks mau cuci tangan gimana caranya kan? Jadi ambil pak langsung seperti kantong. Thank you, sudah masuk sudah cek. Kencing. Ih, salam tempel. Kali ini tinggal 800, mau lihat juga berapa dong isinya? Saya buka begini, ya memang cuma 3 lembar. 3 lembar tapi $1.000 Singapura. Jadi $3.000 Singapura. Saya langsung lari keluar, janji itu hilang. Coba, mau bilang malaikat, nanti itu janji nggak balik. Tapi coba lihat, saya kembali ke hotel, ini lagi tunggu di hotel, besok pagi terbang ini. Saya bilang sayang, ini aku kok tadi ada janji. Dia yang menangis. Dia harus, ya ampun Jo, saya tahu loh. Jadi saya mau transfer uang saya ke account ini, nah kan dia tahu account saya kosong. 300 loh, 3.000 Singapura dolar kan. Saya nggak mati, gila banget. Nah, yang aneh-aneh kayak begitu terjadi. Tapi yang begitu saya nggak harap. Kalau orang tanya dari mana itu, saya mau percaya ada benih yang ditabur, yang baru nongol sekarang. Itu, ya. Lalu, maka benar pernyataan ini. Orang kikir itu paling bodoh di dunia. Bodoh banget tadi maksudnya. Orang kikir itu dia sedot energinya sendiri. Itu dia makan benih itu orang kikir. Ya serius, bukan berarti kita sembarang menabur dan membuang. Enggak. Saya yakin kita perlu latih orang juga, kita perlu tolong orang juga. Ada orang yang saya bantu kalau memang saya lihat kelihatan ini orang buang mutiara pada babi, buang tiket juga. Enggak ya lah, natural banget. Tapi logikanya adalah kita bisa konversikan hal tersebut. Bisa. Saudari memutuskan konversinya kayak apa? Kasih solusi buat orang lain, menemukan inovasi baru. Jadi dulu itu saya punya kerjaan ya. Itu jarang khotbah di gereja. Saya punya kerjaan paling banyak dulu di kafe-kafe. Orang datang kemudian sharing masalahnya. Kita kasih jalan keluar buat mereka. Pak, saya bisa hitung tahun itu ya. Memang dulu di kafe nggak murah kan? Kamu dulu jam 11 pagi pulang jam 11 malam. Itu di kafe mahal itu. Mahal. Oh, ya. Tapi kalau di Dante di Jakarta, saya duduk di situ, saya cuma bayar 1 kali. Selebihnya mereka yang bayarin saya. Ya, saya sudah free itu. Teman-teman yang datang ke situ, mereka udah tahu. Karena biasanya saya di Dante itu tidak ada tempat lain. Semuanya orang datang untuk ketemu saya. Saya atur pertemuan di situ. Saya tutup kantor, pertemuan di kafe. Dah, ganti. Tahu nggak saudara? Ya. Antara biaya kafe mungkin tinggi, tapi jauh lebih banyak kita dapat masukan karena apa? Hikmat itu mahal. Hikmat itu mahal. Kamu share hikmat, orang mengatakan, ini jangan keluar. Ada orang cuma duduk-duduk sama kita, bikin program televisi yang paling luar biasa itu. Saya sampai bilang sama teman saya,
Kita ngomong sama mereka, mereka yang bikin programnya, kamu di sini. Tapi mereka ingat kok, kita dapat ini dari Bang Jo ini, royalti. Bayangkan kayak gitu. Saya nggak pernah mikirin hal tersebut. Tapi itu saya belajar bahwa kalau kamu tolong orang, kamu nyatakan sesuatu buat orang, itu kamu menabur sesuatu. Nah, kita mesti tahu bagaimana saatnya menabur. Ya. Jangan cuma berpikir nanti kita berdoa. Biar Tuhan yang kerjakan. Saya percaya Tuhan sudah tahu di dalam kita tersebut. Artinya, saya tidak membisniskan karunia saya, tapi saya mengkonversikan karunia saya. Itu jelas. Saya tidak pakai karunia saya untuk cari uang. Nah, saya tidak jadi hamba Tuhan yang berkata, kalau mengundang saya harus di bisnis kelas, harus di hotel yang mewah, persembahan sekian. Enggak, saya nggak pernah tahu. Ada, saya kalau duduk sama dia, saya tahu dia anak rohani saya. Tapi dia buat kayak begitu, saya udah larang, terserah. Saya nggak bikin apa-apa mengenai hal tersebut. Kita tetap stay as simple as it can be. Kalau diperlukan, kita keluarkan. Pak, gagasan kita mahal. Yes. Oh, makanya kita suka sebenarnya kumpul-kumpul dengan kesaksian saudara. Kita dapat ide baru di kepala. Cuma dengan kesaksian kita dapat senang itu. Wah, menyenangkan itu. Jadi jangan anggap remeh gagasan. Kita bisa konversikan. Ada banyak lagu, ada banyak nyanyian, ada banyak karya, ada banyak khotbah yang belum kita sampaikan. Kenapa? Kita tidak sampaikan khotbah kita khotbahkan khotbah orang lain. Bodoh banget kita. Padahal siapa tahu yang khotbahnya kita jauh lebih bagus dari khotbahnya itu orang itu. Karena kamu original, kamu lebih bagus, kamu lebih powerful. Iya, nggak usah takut-takut, khotbahkan aja. Ya. Kalau saya sudah mengkhotbahkan, orang lain mengkhotbahkan hal yang sama, saya tidak pernah tuntut orang yang silakan khotbahin saja. Ada orang, ini orang sudah pindah ke Amerika, telepon ke saya, Brother Joe, sorry saya khotbahkan Bang Jo yang ini. Itu bayar royaltinya gimana? Sabarkan, kamu pakai saja. Khotbah saja. Oh, cuma khotbah cuma diributin. Kita juga terima cuma-cuma, beri dengan cuma-cuma, bikin saja. Tapi itu bahwa Tuhan pasti akan atur konversinya itu. Kamu pintar aja mengeluarkannya. Serve the cause, jawab kebutuhan, ciptakan produk baru. Nah, produk baru, ya berupa buku kah, tulisan kah, program di kota kah, telur puyuh kah, telur puyuh rasa coklat, telur puyuh rasa durian, apa? Cari tahu bentuk-bentuk. Yang saya maksudkan adalah you do not stop to be creative. Yes. Jadi pendeta jangan berkata gini, oh kamu cuma tahu berdoa puasa dan baca Alkitab. Tidak. Tidak. Saya baca di Alkitab, hamba-hamba Tuhan yang kita khotbahkan hari-hari, mereka kreatif, mereka jungkir balikan dunia ini, mereka bikin takut raja-raja itu loh. Mereka kalau mereka berdiri raja-raja pun gemetar, siapa itu orang? Karena ada hikmat dari Allah turun di atas dia. Amin. Jadi gini, kapan-kapan kalau kita duduk, kita tanya konversi apa yang bagus buat saya. Saya bisa ini. Tapi karena itu dia, saudara mungkin sekarang usia 63 tahun, tapi bakat saudara tidak pernah diasah sekian lama. Ya, mungkin perlu belajar ulang sedikit, kembangkan sedikit. Ya. Seandainya kita bisa mundur kembali ke usia 20, Pak. Tapi kita nggak bisa mundur lagi. Tapi tidak usah khawatir. Menurut temuan yang terakhir, usia produktif adalah 60 sampai 70. Usia ini masih produktif. Masih Pak. 60 itu tuh. Opa, siapa tuh Opa? Opa 170 berapa? Lama susah. Bukan Opa. Ya, 70 pas masih produktif. Jadi menurut penelitian, cek aja, Google deh. Usia produktif itu berapa? 60 tahun sampai 70 itu nomor 1. Nomor 2 70 sampai 80.
nomor 3 baru 50 ke 60. Jadi saya sendiri belum masuk. Saya masih nomor 3. Kita usia berproduktif 60 sampai 70. Ini bukan ece-ece, ini hasil penelitian. Jadi yang diteliti itu 2.500 pemimpin dunia. Presiden, anggota MPR, anggota DPR, apalagi senator, pemenang Nobel, itu usianya rata-rata 63 sampai 70 tahun. Iya, itu dia. Jadi umur 40 tahun, lo masih bersemangat saja. Mungkin belum ada, semangat saja. Jadi nanti kalau kita berbicara nanti usia produktif nanti, sebenarnya ada di yang duduk di ruangan ini sebenarnya. Coba klik bunyi ini, most productive age. Coba. Saya kasih kesempatan saudara, klik most productive age. Saya kasih balik ketawa lah Pak. Tapi itu benar. Coba cek. Most productive age. Ya, 60 sampai 70. Benar kan? Itu penelitian. Itu half time ya. Itu penelitian itu bukan bukti aja. Nah itu. Mana itu? Bisa sini. 60. Yes. You are not too late. A comprehensive US study was done. Ini di New England. Jadi New England itu di daerah Boston sana, dekat Harvard sana. Mereka meneliti hal tersebut. Jadi itu most productive age 60 and 70. Down. Ya. Makanya waktu Ishak menabur tadi umurnya berapa? Antara 60 dan 80. Between that. Kita percaya prinsip itu. Tua keladi. Semakin tua juga. Tapi coba kita libatkan diri kita kepada Indonesia emas dengan keunggulan demografi katanya. Bahwa kita itu punya keunggulan demografi karena usia produktif yang kita miliki. Sayangnya mereka menaruh usia produktif cuma karena dia lebih muda. Karena Indonesia hanya berpikir otot kan, bahwa kamu lebih kuat kerja, tapi enggak. Ini yang penting. Waduh, inovasi terbaru. Kan ditanya, kira-kira kenapa orang yang segini mereka masih dalam usia produktif? Itu karena prinsipnya simpel. Yang pertama mereka bilang karena mereka kaya dengan pengalaman. Yang kedua mereka kaya dengan hubungan. Bayangkan, ini kalau bahasa yang kita pakai, Robert Kiyosaki juga bilang gitu kan. Itu mereka menguangkan hubungan mereka. Jadi hubungan mereka menjadi kesempatan untuk mengembangkan produk mereka lewat hubungan. Bayangkan, mereka bekerja bersama, merging, bekerja bersama. Memadukan kekuatan, akhirnya mereka jadi orang yang hebat. Ya, tidak usah khawatir, kita masih ada di track yang normal. Jadi konversikan. Konversi itu adalah bekerja memberi buah. Itu Paulus yang bilang, kalau aku hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Coba kita lihat dulu. Filipi berapa itu? Filipi 1 ayat 22, coba. Kalau nggak salah. Kalau salah dicari kecil. Mati adalah untung. 21 itu. Sebab hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. 22. Bagiku jika aku ada di bumi ini untuk bekerja memberi buah. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat berikut. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja. Nah, kata bekerja memberi buah ini yang di dalamnya penting buat kita. Jadi bapak yang begitu pensiun baru bekerja, it's good Pak. Iya, itu menurut saya buahnya lebih jelas dan luar biasa. Jadi saya rasa kita perlu perhatikan yang ini, expose yang ini, sebab kita perlu untuk terlibat bersama dengan mereka. Ternyata suku itu masih banyak yang nggak punya tatanan kebudayaan yang bagus, tidak punya peradaban malah ya. Jadi tolong membaca enggak bisa apa-apa.
Ya, kita dari mana kirim ke suku apa itu? Yang ada gunung dan laut itu. Baju ya, suku Wana juga. Bukan. Ini lain lagi. Berarti masih banyak menolong literasinya mereka tidak bisa membaca, dan itu semua bentuk-bentuk yang dapat kita kerjakan. Konversi juga. Itu konversi paling ajaib itu. Nah, kita bisa buat kayak begitu. Ya. Jadi saya kira temukan kita punya kekuatan di mana, pakai itu untuk melakukannya. Dan sekali lagi, Tuhan tidak dapat dipermainkan. Seringkali ayat itu kita pakai sebagai ayat negatif, tapi ayat itu juga harus dipakai pada ayat positif. Janganlah sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Kemudian muncul kata ini, sebab apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Tapi kan kita cuma lihat bahasanya yang negatifnya, tapi itu berlaku both sides. Weh, jangan macam-macam. Untuk yang menabur, tidak usah khawatir, karena Tuhan tetap akan berkata, kamu akan menuai apa yang kamu tabur. So, kamu akan menuai apa yang kamu tabur. Jangan berpikir aneh mengenai hal tersebut. Udah. Kalau nyata, nah pasti menuai apa yang kamu tabur. Jangan sesat. Makanya dia bilang, coba kita baca ayatnya. Galatia 6. Orang cuma suka berhenti di ayat itu kan. Tapi ayat 10 lebih bagus kita baca. Coba kita baca. Galatia 6 ayat 7 dulu. Jangan sesat, Allah tidak dapat dipermainkan, karena apa yang kita berorang itu juga yang akan dituainya. Ayatnya katanya, barang siapa menabur dalam dagingnya menuai kebinasaan, tapi barang siapa menabur dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, ini kemudian kata ini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Berarti jangan jemu-jemu menabur kebaikan. Terus dia bilang ini, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, berarti begini, jangan kendor. Sama tahu pasti bahwa waktunya lemah. Ya, makanya jangan lemah. Bersemangat, tetap kuat. Jadi ada hubungannya di Efesus pasal 6. Akhir dari semuanya, jadilah kuat. Itu jelas. Supaya kalau semua sudah selesai, kamu menuai. Ya, jelas betul. Ya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi kalau lemah, orang lain menuai. Selesai. Tapi jelas kamu akan menuai apa yang kamu tahu. Jadi lihat both sides. Kita cuma mau lihat yang negatif. Tuhan tidak mau dipermainkan juga, dan dia tidak mempermainkan dirinya. Kalau kau menabur sesuai covenantnya dia, kau pasti menuai. Pasti. Konversinya kita tunggu. Ya. Jadi nanti kita datang di sebuah kota, tiba-tiba sudah ada apa Pak? Konsultasi pembangunan gereja terkini. Insinyur Pendeta Doni Sopotan saja masih bisa. Konseling pranika. Konseling pranika. Siap. Pengalaman telah teruji. Jonathan Anton, konseling pranika. Dalam kurung bersifat katanya. Nah, Rasul Paulus kasih konseling. Rasul Paulus kasih konseling pernikahan juga. Nah, dan coba berani keluarkan produk. Ya. Saya baca aja ini, saudara pasti bisa temukan bacaan yang bagus. Kentucky Fried Chicken. Pendirinya yang bernama Colonel Sanders. Umur 65 tahun baru Kentucky Fried Chicken berhasil dijual. Dan sejak hari itu Kentucky memenuhi seluruh bumi ini. Dia lebih cepat dari Injil Kerajaan Allah. Kentucky Fried Chicken ada di ujung-ujung, di Toraja ada Kentucky. Minggu pertama Kentucky ada di Toraja, tahu nggak? Pemasukannya minggu pertama berapa? 20 miliar. Minggu pertama. Kaget kan? Karena tiba-tiba Kentucky yang mereka dengar di seluruh dunia muncul tadi. Mereka tinggalkan dulu Babion sementara, mereka coba. Mereka lupakan Babi Baghdad, mereka coba.
Sampai mereka bilang gila cepetan. Atau disobol bukakan kaki juga. Nah, tapi kata kuncinya Sanders mulai dari umur 65 tahun. Dia tidak berkata sebuah bangsa ginda, dia bikin aja. Dia bikin aja. Ada banyak orang-orang kayak gitu. Nah, saya kira itu pengertian konversi kita harus kembangkan lebih banyak. Jadi gini, jangan berhenti sambil berpikir dari mana saya dapat sumbernya. Di kita ada itu. Keluarkan hal tersebut. Orang bakal hina, mungkin. Jangan menyerah. Pelihara benihmu. Pelihara kamu. Orang mau kritik, kasih, tambah. Kemajuannya apa, masalahnya apa. Tapi tetap protect yourself. Jangan menyerah. Supaya keluar benih baik-baik, orang cuma mau kritik. Siapa tahu dia juga mau keluar benihnya sebagai persaingan bisnis. Bilang kamu kerjakan, kamu punya, saya kerjakan, saya punya. Kita kerjakan bersama-sama, ya kan? Masa kemudian saya berkhotbah, orang lain salahkan khotbah saya supaya korbannya kelihatan baik? Tidak usah lah, tidak perlu. Saya berkhotbah aja, dia berkhotbah aja, tidak apa-apa, tidak ada masalah tersebut. Yang paling penting adalah kita tetap steady, protect your seat, jaga benih saudara. Pasti Tuhan akan buka jalan. Saya kira cukup ya, makan siang. Yang penting kenali benihmu, tabur benih. Ya. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini, mungkin sudah terakhir. Tapi Pak, sangat menarik sekali, luar biasa gitu ya. Ada sedikit perbandingan ataupun yang sedikit menjadi masalah kefunan tadi itu bahwa dari ayat pembacaan tadi ini bahwa ketika hamba-hamba daripada Ishak itu menggali sumur, kemudian terjadi pertengkaran di situ kan, terjadi pertengkaran. Nah, yang saya paham di sini, yang saya pahami, pasti mereka juga nyoba. Mereka juga menggali sumur, tetapi justru mungkin tidak berhasil. Makanya mereka datang dari situ, kok istilahnya berhasil di situ. Akhirnya cemburu di situ, terjadi pertengkaran. Ya. Pasti akan. Ini karena ada prinsip kovenan di situ ya. Ya. Jadi memang inilah memang kita sangat beruntung ataupun berbagai karena kovenan itu jatuh di tangan kita. Saya kira seperti itu. Mereka nyoba tapi tidak bisa. Hanya begitu mau berhasil di situ, mereka ganggu lagi. Kemudian Ishak punya mama cari ke tempat lain, gali lagi, berhasil lagi. Mereka datang lagi, ganggu di situ. Berarti mereka udah nyoba tapi mereka tidak bisa. Kira-kira itu bagaimana itu yang menjadi? Ya, saya kembalikan. Terima kasih. Begitu memang Pak, sudah seperti itu. Ya, tidak perlu lagi dikembangkan, sudah seperti itu. Ya. Kalau orang yang diberkati, apa yang dia lakukan pasti diberkati. Ya, ada lagi satu? Ya, Pak Dewi. Ya, saya tanya setiap kali saya baca Ishak, saya cuma tanya, kenapa dia cuma punya satu istri? Iya. Esau berapa? 3 itu Esau. Yudit siapa lagi? Iya. Tapi Ishak cuma 1. Nah, Pak Jonathan ada pencerahan di situ. Terima kasih. Kenapa cuma 1? Saya kira Ishak nggak terlalu banyak diceritakan tentang dia punya istri lebih dari 1. Kalau Abraham kan dia punya 3 perempuan. Yang pertama adalah Sarah, kemudian Hagar. Hagar tidak dianggap disebabkan karena dia adalah bukan gundi, dia itu budak dari Sarah. Jadi Ismail itu untuk orang Israel tetap dianggap anak dari Sarah. Karena memang perjanjiannya begitu bahwa ini yang Sarah bilang buat Abraham waktu sebelum suruh dia tidur sama Hagar, Sarah bilang lahirkanlah anak bagiku. Jelas, jadi itu adalah anaknya Sarah. Tapi kemudian waktu anaknya muncul lahir, dia kemudian harus usir karena dia melihat Ismail merendahkan Ishak. Dia tidak mau anak perjanjian direndahkan dan disuruh pergi, dia usir. Nah, tapi kebenarannya dia kemudian menikah lagi kan? Dia menikah lagi dengan 1 perempuan lagi, namanya Oke. Yakin namanya Keturah ya? Udah Keturah namanya. Sebab itu ada diskusi yang panjang. Kalau bisa cek di Google itu ada antara istrinya Abraham yang namanya Keturah atau istrinya Musa yang orang itu juga namanya siapa? Kalau istrinya Musa Zipora. Tapi kan Musa kawin lagi toh.
sama orang Ethiopia, perang Kush. Ya kan? Terus gara-gara itu protes Miriam sama Harun, you know the story, right? Di Bilangan 14 ini kemudian kan orang Kush. Nah, ada yang bilang namanya siapa coba? Keturunan juga. So ada kebingungan yang sangat banyak. Saya nggak tahu siapa namanya, tapi prinsipnya pernikahan itu cuma mau menunjukkan, narasinya mau dibangun begini, bahwa Abraham nggak mandul, dia masih bisa punya anak dan seterusnya, dia masih punya keturunan. Jadi yang mandul memang Sarah, dan Tuhan buka kandungannya sehingga melahirkan Ishak. Tapi prinsip utamanya adalah keturunan dari Abraham dengan istri yang Ketura namanya itu melahirkan siapa? Midian. Dan keturunan yang dari sisi lain yang kemudian kita kenal mereka lah yang menolong orang Israel. Karena Musa diselamatkan oleh siapa? Putrinya siapa? Kan dong. Musa setelah lari dari Mesir, siapa yang selamat? Kawin sama siapa dia? Sipora itu anak siapa? Imam siapa? Imam Midian, ya keturunannya itu. Jadi memang itu adalah sebuah narasi yang dibangun oleh kita untuk memberitahukan ada koneksi rencana Tuhan yang Tuhan sudah atur dari awal untuk membuat satu sebelumnya. Ya, jadi ada hubungannya, Midian menjadi tempat di mana Musa disimpan untuk beberapa saat sebelum dia berjumpa dengan Tuhan kemudian menjadi pemimpin Israel. Nah, siapa nama orang tersebut? Jethro, ya. Kemudian menjadi prinsip kepemimpinan yang dibawa terus sampai sekarang. Ya, jadi saya kira soal Ishak kenapa tidak menikah lagi, saya kira dia mengikuti pernyataan engkau puas dengan istrimu dari masa mudanya. Karena jelas bedanya Sarah dengan Abraham adalah testing Abraham kan testing covenant, dan dia menyerah pada covenant dengan Sarah sampai ada Hagar. Saya dia bertahan, saya kira tidak akan terjadi hal tersebut, tapi dia lepaskan covenant itu. Kalau Ishak enggak, Ishak disebut sebagai seorang yang memegang covenant. Kalau Yakub komang betul-betul itu Ambon Manado, Cabul dan Palembang, jadi belut besar, taruh di atas minyak, kemudian taruh di atas kaca. Licin sekali itu Yakub. Dia paling sangat apa? Itu new breed. Itu kalau sudah pikir Yakub biasa-biasa aja. Minta ampun, Yakub itu di training sangat kasar. Dia pergi ke rumah Laban, dia penipu, pergi ke rumah jenderal penipu. Saya bayangkan 20 tahun Yakub tipu Laban, Laban tipu Yakub, Yakub tipu Laban, Laban tiap hari story astaga. Jadi Yakub datang sendiri, dia pulang bawa semua hartanya Laban. Dia bawa 2 anaknya Laban. Bayangkan, dia jago. Dia punya cara sampai cara paling kampungan dia bikin untuk dapatkan anak domba yang kuat, dombanya Laban jadi lemah. Dia bawa lari semuanya. Bayangkan Yakub. Tipu mertuanya, dia tipu seluruh dunia. Cuma dia bisa tipu Tuhan, dia tipu bapaknya, dia tipu kakaknya, dia tipu semuanya coba. Tapi dia kemudian mau tipu Tuhan, nah situ enggak. Dia sampai pada titik dia udah cemas banget. Mulai tua juga tuh, anak 12. Anaknya 12 Yakub itu 11 laki-laki, 1 perempuan, Dina. Ya, tapi anak laki-lakinya ada 11. Tapi 12 suku Israel karena Tuhan mengingat Yusuf. Jadi 2 anak Yusuf dimasukkan sebagai warisan. Jadi 12. Efraim sama Manasye. Sudah mesti tahu cerita itu supaya sudah paham. Tapi anaknya Yakub memang 11 sama Dina anaknya, yang perempuan 1. 11 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Nah kalau Yakub memang unik sekali. Jadi Yakub itu dia itu prinsip bahwa istri lebih berkuasa dari suami dalam hal ini terjadi di Yakub. Itu Yakub betul dia ikuti aja mau istri. Jadi sudah bisa bayangkan Lea itu kan nggak dicintai. Sudah bisa bayangkan ada perempuan-perempuan kayak Lea di dunia ini. Lea udah nggak dicintai, udah ditolak, bayangkan. Sudah bisa bayangkan nggak sih?
Waktu dia kali kemudian dia Yakub sadar begitu lihat dia, salah. Sejak hari itu bisa dibayangin ya, mungkin aniaya kali kita nggak tahu. Kita saja benar perempuan ada benar-benar tampil. Jadi bayangkan kan sih, itu wah menyedihkan banget itu si siapa? Si Lea. Tapi kita tulis. Tapi Tuhan mendengar teriakan Lea. Dia buka kandungannya Lea, dia tutup kandungannya Rahel. Tahu. Terus kemudian Rahel mengandung. Nama anak pertama Ruben. Terus dia berkata apa? Aduh, let my husband get near to me. Tuhan makasih aku dong. Kasihan sekali orang. Kiranya suamiku mendekat kepada aku. Dia lahirkan anak yang kedua, kasih nama Simeon. Sekarang suamiku mulai memperhatikan aku. Dilahirkan anak dia sama Levi. Sama anak yang keempat, dia rubah doanya. Kali ini aku bersyukur kepada Tuhan. Kasih nama anaknya Yehuda. Sejak hari itu dia tidak mengandung lagi. Coba bayangkan kalau dia tidak bersyukur. Karena dia punya pemikiran kasihan. Pemikirannya kalau dia mengandung dia makin dicintai. Dia memakai cara itu untuk diterima. Saya pernah khotbah itu dengan ibu-ibu. Saya lagi khotbah, ibu-ibu semua nangis. Kenapa kamu menangis? Cerita lucu sebenarnya. Tapi itu memang benar. Jadi kemudian setelah itu terjadi sekarang si Rahel datang. Oke, ambil bundiku, kamu tidur sama bundiku supaya datang lagi dua anak, Isakan sama itu dapat lagi. Sekarang habis itu satu malam lagi, panggil lagi. Terakhir sudah anak sudah 9. Sekarang datang langsung si Rahel berteriak. Yakub berdoa pada Tuhan, give me God or I die. Gitu. Rahel berteriak, give me son or I die. Yakub marah, awas aku. Tak tahu bagaimana caranya. Habis itu dia tidur terakhir sama Rahel, mengandung. Rahel melahirkan Benoni, mati di pinggir jalan. Tapi kalau kita pergi ke Hebron sekarang, itu kuburannya Yakub, bukan sama Rahel, sama Lea. Lea dikubur di mana? Di jalan di Lembah Efrate. Orang mau pergi ke Bethlehem, ada kuburan itu di sebelah di Dewi Kuburan. Tapi semuanya the story goes to Lea. Wah, Lea kemudian dikubur bersama Yakub. Dia ada kuburan ya di Hebron sekarang. Abraham sama Sarah, Ishak sama Ribka, Yakub sama Lea. Rahel itu di jalan dia dikubur. Tapi dia melahirkan 2 anak yang hebat. Nah, menurut saya Ishak menolak untuk menikah karena dia menghargai perjanjian di prinsip yang tadi kalau kita baca. Jadi dia tahu orang mau istrinya. Dia tidak bilang bahwa itu apa, dia bercumbu aja sama istrinya. Dia tingkatkan kemesraan sama istrinya. Itu bercumbu sampai Abimelek dia, mereka bercumbu dari jauh. Ternyata bukan suami istri. Langsung Abimelek menolak untuk menikah. Maka Abimelek memberikan protection buat pernikahan mereka. Dari situlah dia menabur. Jadi nggak apa-apa. Tapi itu bukan berarti bahwa Alkitab tidak menginginkan pernikahan yang kedua. Kalau istri meninggal, jenol. Tapi kalau mau ikut Ishak juga nggak apa-apa. Kita tidak tahu siapa mati dulu, Ishak atau Ribka, nggak diceritakan. Jadi kalau baca cerita ya antara Abraham, Ishak dan Yakub, Ishak punya cerita itu lebih sedikit. Abraham ceritanya banyak, Yakub ceritanya banyak, Ishak sampai situ aja. Betul tinggal sedikit, cuma dia ketemu dengan Ishak, dia balik kubur bapaknya, selesai. Nggak ada lagi cerita banyak tentang Ishak. Tapi ceritanya adalah dia penggali sumur yang hebat. Dia penggali sumur, air keluar. Karena tanah bersahabat dengan dia, air lagi.